warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahid Januar dari mahasiswa Aroleprindo kelas karyawan 1C yang akan membahas lipid dan mata sebagai tugas ujian akhir semester 1 mata kuliah biokimia yang diampu oleh dosen Ibu Yelvi Anwar. Akan saya jelaskan mengenai lipid. Lipid merupakan biomolekul yang sangat penting dalam kebutuhan makanan kita. Salah satu bentuk lipid adalah trigliserol dan lipoprotein. Trigliserol adalah sumber cadangan kalori yang memiliki energi tinggi jika dibandingkan metabolisme karbohidrat dan protein akan menghasilkan energi sekitar 4-5 kilokalori per gram, sedangkan trigliserol bisa menghasilkan 9 kilokalori per gram. Fungsi biologi lipid tergantung pada struktur kimianya. Minyak dan lemak merupakan cadangan makanan pada banyak organisme. Fosfolipid dan sterol merupakan struktur primer pembentuk membran. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai pengertian mata. Mata adalah organ sensorik yang terdiri dari banyak jaringan yang berbeda. Antara lain adalah retina, lensa, dan kornea. Bekerja bersama untuk membawa foton cahaya ke mata, memfokuskannya dengan benar pada retina, dan mengubah energinya menjadi sinyal elektrokimia yang disampaikan ke otak, di mana pada akhirnya mereka berubah diolah menjadi gambar visual yang koheren. Tiga jaringan penting pada mata tersebut mempunyai kandungan dan karakter lipid yang berbeda-beda. Mata sebenarnya memiliki banyak jaringan, antara lain ada iris, kornea, pupil, lensa, otot siliaris, dan retina. Namun pada pembahasan kali ini, saya hanya akan membahas tentang hubungan lipid dan mata, yaitu pada retina, lensa, dan kornea. Tiga jaringan tersebut mengandung karakter lipid yang berbeda-beda. Yang pertama akan saya bahas mengenai retina. Retina adalah jaringan neosensorik kompleks yang terdiri dari setidaknya 6 jenis sel saraf yang diatur ke dalam lapisan sel yang berbeda. Selain glia, misalnya sel Muller dan astrosit yang dipelihara oleh dua suplai darah yang berbeda, koroid dan pembuluh darah retina bagian dalam. Pada retina diperoleh dari proses perakitan dan pergantian membran pada sel batang dan sel fotoreseptor kerucut. Saat retina mengalami kelebihan atau kekurangan lipid, akan mengakibatkan gangguan toksin atau racun pada sel-sel tersebut, disfungsi retina, kematian sel-sel, atau degenerasi retina progresif. Gambaran gangguan toksin atau racun pada sel-sel mata. Ini juga akan saya jelaskan mengenai disfungsi retina. Disfungsi retina adalah sakit mata yang menyerang retina dan menyebabkan penglihatan penderitanya terganggu. Penyakit retina menimbulkan gangguan penglihatan seperti pandangan kabur, pandangan bergaris, bahkan hingga kehilangan penglihatan.
adalah degenerasi retina progresif. Adalah kerusakan pada pusat retina yang membuat pandangan menjadi kabur atau ada bagian yang tidak terjangkau penglihatan. Selanjutnya akan saya jelaskan jaringan yang kedua. Jaringan tersebut adalah lensa. Lensa adalah jaringan unik dalam tubuh, sepenuhnya ovaskular, tidak memiliki persarafan, dan sebagian besar sel penyusunnya atau disebut sel serat lensa tidak memiliki organel yang pada dasarnya terdiri dari membran plasma yang membungkus sitoplasma. Lensa adalah elemen refraksi kedua dari sistem visual. Yang pertama adalah kornea, dan menjaga transparasi optik lensa sangat penting untuk penglihatan yang normal dan tidak terdistorsi. Ketika transparasi itu terganggu, seperti yang terjadi selama pembentukan katarak, penglihatan menjadi terganggu. Komposisi lipid dalam lensa okuler berpengaruh pada proses penuaan sel dan keadaan penyakit seperti katarak. Jaringan yang ketiga adalah kornea. Kornea sendiri adalah jaringan mata paling luar dan berfungsi sebagai penghalang pelindung untuk jaminan internal mata yang lebih halus, seperti retina. Sekitar 2/3 dari kekuatan refraksi total mata disebabkan oleh kornea, dan integritas fisik, kejernihan optik, dan kelengkungan kornea yang benar sangat penting untuk penglihatan normal. Lipid berpengaruh dalam mekanisme cedera dan perbaikan pada kornea sebagai faktor pengaktif trombosit atau PAF dan jaringan lain yang berasal dari aksi siklooksigenase 2 atau COX2. Uraian singkat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa lipid memegang peranan vital pada mata. Kelebihan dan kekurangan lipid atau perubahan komposisi lipid dapat menyebabkan ketidakseimbangan struktur dan fungsi jaringan-jaringan mata yang pada akhirnya menjadi penyakit yang mengganggu fungsi mata secara keseluruhan. Karena itu, menjaga keseimbangan kandungan lipid, salah satunya lemak dalam tubuh, merupakan langkah penting untuk menjaga kesehatan, termasuk kesehatan mata. Uraian singkat dari saya mengenai lipid dan mata, semoga dapat menjadi referensi pembelajaran kita dalam menjaga kesehatan mata kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.